Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSIMT, di mana pada pertemuan 3 mata kuliah kalkulus 1 ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai grafik fungsi sederhana, atau bisa dibilang fungsi dan grafiknya. Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu kalau suara saya agak serak ya. Oke, baiklah mari kita masuk ke slide pertama, mengenai fungsi. Jadi, saya akan mulai dari definisi fungsi itu sendiri, di mana misalnya ada fungsi dari R ke R, bilangan real ke bilangan real, itu adalah suatu aturan yang mengaitkan atau memadankan setiap X anggota R dengan tepat 1 Y anggota R. Kira-kira seperti itu. Saya pakai misalnya saja ya. Misalnya, ada himpunan A dan B, di mana bila setiap elemen dari A dikaitkan dengan suatu kaitan yang khusus dengan setiap elemen dari B, dan kaitan tersebut mempunyai syarat atau aturan-aturan yang khusus, maka kaitan tersebut dinamakan fungsi. Nah, ini contohnya. Jika satu fungsi f adalah fungsi dari A ke B, maka kita bisa menuliskannya itu adalah f A menuju B. Artinya adalah f memetakan A ke B, di mana A ini merupakan daerah asal dari f atau domain, dan B adalah daerah hasil atau kodomain dari f. Itu kira-kira sekilas mengenai definisi dari fungsi. Saya lanjut ya. Nah, ya supaya jelas saya berikan langsung contohnya saja untuk konsep fungsi atau contohnya. Misalnya ada soal seperti ini. Diketahui fungsi y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 1. Maka nilai x sama dengan 2 adalah, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jika x sama dengan 2, maka y sama dengan f sama dengan x, fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 1. Kita masukkan nilai x sama dengan 2 ini ke dalam nilai fungsi ini. Jadi y sama dengan f2 sama dengan 2 dikali ini, x-nya masukkan 2, dikali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 minus 1. Sehingga hasilnya adalah 8 ditambah 8 minus 1 sama dengan 15. Jadi, nilai fungsi fx 2x kuadrat plus 4x min 1 ketika x-nya adalah bernilai 2, itu adalah 15. Itu kira-kira contoh penggunaan konsep fungsi atau penyelesaian soal di konsep fungsi ini. Oke, saya lanjut. Nah, suatu fungsi itu memiliki syarat juga. Ada 2 syarat utama, yaitu yang pertama, unsur dari A itu harus seluruhnya muncul dalam pasangan terurut. Contohnya ini, f suatu fungsi, ada A, ada B. Nah, ini satu, lalu ini yang kedua, yang ketiga, lalu yang keempat. Jadi berurut, pasangannya terurut ya. Lalu, unsur dari A tidak boleh muncul 2 kali atau lebih dari 1 kali dalam pasangan terurut. Dari A itu nggak boleh, misalnya A ini muncul 1 ke sini, yang B muncul 2 kali, yang C sekali, yang D, yang keempatnya sekali. Ini bukan fungsi. Oke, kira-kira seperti itu syarat untuk suatu fungsi itu dapat dinamakan suatu fungsi. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya, di sini saya tidak akan menjelaskan seluruh fungsi sederhana ya. Saya akan mengambil 2 contoh utama, yaitu pertama, fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Jadi fungsi linear by definition adalah fungsi yang variabelnya itu berpangkat 1 dan grafiknya merupakan garis lurus. Bentuknya simple. Y sama dengan fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b itu adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0. Contohnya yang paling simpel adalah fungsi linear y sama dengan x plus 3. Nah, untuk melukiskan grafisnya atau fungsi grafis linearnya, yang pertama ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan dulu titik potongnya dalam sumbu x, di mana y sama dengan 0 diperoleh koordinat a, yaitu x1, 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y, di mana x-nya sama dengan 0. Nanti akan diperoleh koordinat b, yaitu 0, y1. Dan yang terakhir, hubungkan dua titik A dan B tersebut sehingga terbentuk garis lurus. Nah, supaya lebih jelas, mari kita masuk ke contoh soal. Jadi, misalnya soal tadi,
Buatlah grafik dari persamaan Y sama dengan X plus 3. Penyelesaiannya, pertama, kita tentukan dulu titik perpotongan pada kedua sumbu. Yang pertama, titik potong sumbu Y, yaitu jika X-nya bernilai 0, maka Y-nya bernilai, jadi Y X plus 3, X-nya nilainya 0, sehingga dimasukkan Y sama dengan 0 plus 3, Y sama dengan 3. Lalu kita cari yang kedua, titik potong pada sumbu X, yaitu jika Y-nya bernilai 0, sehingga X-nya Y sama dengan X plus 3, Y-nya 0, sehingga 0 sama dengan X plus 3, X sama dengan min 3. Jadi kita tahu, apabila X 0, maka Y-nya 3. Apabila Y 0, X-nya adalah min 3. Dari situ, nah ini lanjutannya, kita tarik garis lurus dari titik koordinat tersebut, maka diperoleh grafik bagi berikut, yaitu min 3,0 untuk X-nya dan 0,3 untuk Y-nya, sehingga kita tarik garis lurus. Didapatkanlah grafik untuk fungsi Y sama dengan X plus 3. Simple ya, ini masih namanya fungsi sederhana soalnya. Baik, saya lanjut dulu. Ini yang agak rumit sedikit, tapi masih masuk fungsi sederhana, yaitu adalah fungsi kuadrat. Jadi, secara definisi, fungsi kuadrat adalah fungsi yang berpangkat 2. Nah, sifat-sifatnya itu ada 3, yaitu jika A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas dan mempunyai titik balik minimum, di mana titik puncaknya itu mempunyai nilai terkecil. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan mempunyai titik balik maksimum, di mana titik puncaknya mempunyai nilai terbesar. Ini nilai ya, nilai terbesar, maaf typo. Jika D merupakan diskriminan, D besar itu adalah diskriminan suatu fungsi kuadrat fx ax kuadrat plus bx plus c, maka jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka grafik Y sama dengan fx itu akan memotong sumbu X pada suatu titik yang berbeda. Dan jika D lebih kecil dari 0, maka grafik Y sama dengan fx itu tidak memotong sumbu X. Itu kira-kira sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat, di mana bentuk utamanya ya ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nilai a-nya dan nilai d-nya yang menentukan bentuk grafik fungsinya. Saya lanjut ya. Nah, ini untuk lanjutan fungsi kuadrat. Bentuk utamanya adalah fx ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c merupakan konstanta dan a bukan sama dengan 0. Contohnya, 4x kuadrat plus 6x plus 5. Di mana grafik persamaannya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu bentuknya adalah parabola. Nah, langkah-langkahnya untuk melukis grafik fungsi kuadrat itu ada 4. Pertama, hampir sama dengan fungsi sederhana, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X, di mana Y sama dengan 0, diperoleh koordinat X1, 0. Lalu yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0 diperoleh koordinat 0, Y1. Nah, ini yang berikutnya yang ketiga, untuk menentukan parabolanya, kita tentukan titik puncaknya, atau XP, YP. XP ini dihitung dengan persamaan min B per 2A. Sedangkan YP itu dengan D per min 4A, di mana XP itu adalah persamaan sumbu simetri, dan YP adalah nilai maksimum atau minimumnya. D ini adalah diskriminan ya, di mana dihitung dengan B kuadrat min 4AC. Lalu yang terakhir barulah hubungkan titik-titik koordinat tersebut, yaitu titik yang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu parabola ini, sehingga membentuk grafik parabola. Oke, jadi ada 4 langkah utama untuk membuat grafik fungsi kuadrat ini. Saya lanjut dulu. Nah, supaya jelas, langsung saya masuk ke soalnya ya, untuk fungsi kuadrat ini. Soalnya adalah sebagai berikut. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Jawabannya, nah, step by step. Jadi yang pertama, titik potong sumbu X di mana Y sama dengan 0, kita masukkan. Ini kan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kalau Y-nya 0, maka 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Sehingga menjadi X min 5 dan X plus 1. Sehingga X-nya adalah X min 1 dan X-nya sama dengan 5. Ada 2.
Jadi titik potong sumbu X-nya ada min 1,0 dan 5,0. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, kita cari titik potong sumbu Y-nya, di mana X-nya sama dengan 0. Jadi masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, di mana Y sama dengan masukkan X-nya 0, 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. Ya, Y-nya sama dengan min 5. Sehingga titik potong sumbu Y ini adalah 0, min 5. Ini baru langkah kedua. Langkah ketiganya adalah, nah, kita cari titik puncaknya dengan cara mencari persamaan sumbu simetri atau XP-nya sama dengan min B per 2A, yaitu sama dengan min 4 per 2 kali 1, di mana hasilnya adalah 2. Lalu kita cari nilai maksimum atau minimumnya atau YP-nya, yaitu dengan D besar per min 4A, atau sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan nilainya, yaitu min 4 kuadrat min 4 kali 1 dikali min 5 dibagi min 4 kali 1. Sehingga hasilnya adalah ini 36 dibagi min 4, min 9. Sehingga didapatkanlah titik puncaknya itu adalah XP, YP min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan 2, min 9. Nah, setelah kita dapat angka-angka tersebut, barulah kita buat grafiknya, yaitu dengan menghubungkan semua titik-titik yang kita dapatkan. Jadi grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 itu sama dengan kita masukkan sumbu X-nya min 1,0 dan 5,0, masukkan sumbu Y-nya 0, min 5, dan masukkan untuk parabolanya adalah titik maksimalnya XP YP-nya 2, min 9. Kita tarik garisnya menjadi parabola. Nah, jadilah kurva parabola atau kurva grafik fungsi kuadrat untuk Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 ini. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan ya untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat. Untuk fungsi-fungsi lainnya bisa dibaca di buku kalkulus edisi Purcell edisi ke-9. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.